Sabi pun, selamat pagi, pemirsa Berita Lampung kembali hadir menjumpai Anda. Bersama saya Iin Hermayani. Sejumlah berita aktual dan beberapa informasi menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Berikut berita utama hari ini. Akibat sungai meluap, banjir di Desa Sungai Buaya Mesuji selama 4 hari belum kunjung surut. Penggerebekan kampung rawan narkoba di Lampung Timur, 1 orang ditangkap. Pendistribusian logistik Pilkada 2 kecamatan terluar di Kabupaten Tanggamus diangkut perahu nelayan dan melewati jalur laut. Sudah selama 4 hari, banjir yang merendam Desa Sungai Buaya, Kecamatan Rawajitu Utara, Kabupaten Mesuji hingga Senin siang belum surut. Banjir menggenangi pekarangan rumah dan jalan dengan ketinggian air sekitar 20 cm. Meski banjir tidak masuk ke dalam rumah, namun banjir menyebabkan aktivitas warga terganggu. Jalan sulit dilewati motor karena licin yang dapat membahayakan keselamatan warga. Menurut warga, banjir dipicu meluapnya Sungai Buaya yang berada di daerah akibat tidak mampu menampung air hujan yang kini intensitasnya mulai tinggi. Ada 4 hari. 4 hari itu luapan dari mana, Bu? Dari belakang. Dari belakang. Pintu airnya gimana, Bu? Pintu airnya rusak. Rusak. Itu terdampak di jalan nggak, Bu? Terdampak banjir. Banjir. Bandang. Kira-kira udah berapa rumah ini, Bu? 10. Ada 10 lebih. Apa tanggapan pemerintah ke masyarakat untuk masalah banjir ini? Kurang tahu. Belum ada, Bu, ya? Belum. 4 hari. Ini karena hujan atau gimana? Pasang gede terlalu. Oh, pasang gede ya. Emang tidak ada pintu air ya, Bu? Jebol pintu airnya. Oh, jebol. Terus harapan Ibu ke pemerintah apa? Tak bagaimana? Kalau nggak dibantu bagaimana? Oh, maksudnya Ibu minta bantuan dari pemerintah Iya. untuk membetulin seperti pintu air gitu ya. Ibu satu rumah tinggal berapa orang, Bu? Tinggal 3 anak beranak. Oh, tinggal 3 ya. Ibu nyaman nggak dengan adanya banjir seperti ini? Ya kayak ginilah namanya kebanjiran. Desa Sungai Buaya dihuni sekitar 500 keluarga dan jadi desa terujung Kabupaten Mesuji yang berbatasan dengan Kabupaten Tulang Bawang. Desa ini sering dilanda banjir saat musim hujan karena dekat dengan sungai besar dan sebagian besar lahan gambut. Warga mendesak pemerintah Provinsi Lampung dan Pemda Mesuji segera membangun tanggul penangkis air hujan supaya sungai tidak mudah meluap ke permukiman. Aris Susanto melaporkan dari Mesuji. Aku cuma mending agak ngetar Bu. Tim gabungan dari Polres dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Lampung Timur, Senin pagi menggerebek kampung rawan peredaran narkoba yang berada di 5 desa di Kecamatan Melinting dan Gunung Pelindung. Peredaran narkoba di desa-desa tersebut disinyalir tinggi dan meresahkan masyarakat. Awal penggerebekan, polisi mendatangi sebuah gubuk yang berada di tengah perkebunan yang disinyalir sebagai tempat pesta dan transaksi narkoba. Hasil penggeledahan, petugas hanya menemukan plastik diduga bekas wadah sabu-sabu dan bong atau alat untuk mengonsumsi sabu-sabu. Razia kemudian dilanjutkan dengan menggeledah sejumlah rumah warga. 1 orang ditangkap karena hasil tes urinnya positif mengandung narkoba. Temuan barang bukti lain yang disita berupa peralatan bekas pesta sabu-sabu. Dalam program Astacita yaitu
melakukan razia di kampung rawan narkoba. Hari ini kami melakukan razia di 5 tempat, 4 lokasi yang diduga terdapat tempat untuk menjual dan mengedarkan narkoba. Akan tetapi di tempat-tempat tersebut kami hanya menemukan bekas-bekas sisa pakai, bong, plastik klip, dan bekas-bekas residu diduga narkotika jenis sabu. Kami selalu mendukung program Astacita, terutama program pemberantasan narkoba. Kami berpesan kepada warga Lampung Timur untuk jauhi, hindari, dan tentunya untuk para bandar akan kami kejar kemanapun keberadaannya. Untuk orang yang diduga urinnya positif, tentunya diduga menggunakan narkotika, penanganannya akan kami asesmen medis, tentunya BNNK yang akan melakukan langkah selanjutnya, perlu direhab jalan atau rehab inap. Razia narkoba di permukiman tersebut dalam rangka menjalankan program Astacita dari pemerintah yang sedang fokus memberantas narkoba hingga ke akar-akarnya. Polisi berjanji tidak akan mentolerir pelaku narkoba dan dipastikan akan ditindak dengan tegas. Asep Saifullah melaporkan dari Lampung Timur. Benar nggak dia nih bicara? Barang bukti narkoba senilai 39 miliar rupiah yang disita Polres Lampung Selatan dimusnahkan pada Senin pagi. Narkoba yang disita diantaranya hampir 150 kg sabu-sabu, 45 kg ganja, dan hampir 10.000 butir pil ekstasi. Ganja dimusnahkan dengan cara disiram dengan solar dan dibakar. Lalu sabu-sabu dan ekstasi dimusnahkan dengan cara dilarutkan ke dalam cairan pembersih lantai dan dihancurkan dengan mesin blender. Limbah narkoba kemudian dikubur supaya tidak membahayakan kesehatan manusia. Kapolres Lampung Selatan AKBP Yusriandi Yusrin mengatakan narkoba tersebut disita dari belasan tersangka saat akan diselundupkan dari Sumatera ke sejumlah kota di Pulau Jawa selama 2 bulan terakhir. Para tersangka ditangkap di Pelabuhan Bakauheni dan ada juga yang ditangkap di rest area atau tempat peristirahatan jalan tol. Terakhir, kita memusnahkan barang bukti narkotika ada 148,25 kg ganja, kemudian sabu 34,28 kg dan ekstasi 9.990 butir. Barang bukti ya tadi berupa sabu sama ekstasi ya kita rendam ke dalam minyak ya supaya netral ya, tidak lagi terkontaminasi zatnya. Kemudian untuk ganja kita lakukan pembakaran. Pengungkapan narkoba di Polres Lampung Selatan tertinggi di Lampung sebab daerah ini jadi pintu gerbang penyelundupan narkoba dari Sumatera ke Jawa. Sebagian tersangka yang masih ditahan di Mapolres Lampung Selatan dan sebagian lagi sudah masuk ke ranah pengadilan untuk diadili. Ari Susanto melaporkan dari Lampung Selatan. Kasus pencabulan di dalam keluarga masih saja terjadi. Senin siang, seorang pria berumur 55 tahun berinisial TG ditangkap karena mencabuli cucu perempuannya yang berumur 14 tahun hingga hamil. Tersangka ditangkap di rumahnya di Kecamatan Sidomulyo, Lampung Selatan tanpa melawan. Dalam pemeriksaan, polisi mengungkap pencabulan tersebut dilakukan tersangka saat korban sedang bermain di rumahnya. Saat rumah sedang sepi, tersangka mengancam korban hingga ketakutan supaya mau melayaninya untuk dicabuli. Kasus tersebut terungkap oleh ibu korban yang mengetahui putrinya hamil setelah diperiksakan ke bidan. Korban akhirnya mengakui perbuatan bejat kakek tersebut dan kemudian dilaporkan ke polisi. Kronologi singkatnya, ini sudah terjadi perbuatan dugaan persetubuhan ini sudah terjadi 12 kali dalam kurun waktu 12 bulan. Jadi modusnya, cara melakukannya, jadi si tersangka melakukan perbuatannya ini ketika istrinya sedang belanja keluar rumah. Nah, waktu inilah yang dimanfaatkan oleh tersangka untuk melakukan perbuatan persetubuhan ke anak korban. Waktu ini
terkait dengan trauma, yang bersangkutan belum kembali untuk masuk sekolah. Nah, akibat dari perbuatan dari tersangka, anak korban ini sampai hamil. Polisi menyita barang bukti pakaian dan hasil visum korban dari rumah sakit. Akibat perbuatannya, tersangka terancam hukuman 15 tahun penjara. Aris Susanto melaporkan dari Lampung Selatan.